Sing kula ireng-ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji di malam hari ini insyaallah 10 ayat pertama dari surah Al-Muddatsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnu tastakthir walirabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Suratul Muddatsir artinya sama dengan Muzammil, orang yang berselimut. Nomor urut yang ke-74. Dia adalah Makkiyatun. Surah Makkiyah diturunkan ketika dakwah masih di Mekah, belum hijrah di Madinah. Tanda-tanda surah Makkiyah seringnya pendek-pendek, gaya bahasanya tegas, simple. Tema yang banyak diangkat tentang pengokohan tauhid rububiyah untuk digiringnya manusia ke tauhid uluhiyah. Kenal Allah, sembahlah Allah. Dan menggiring manusia untuk memperkokoh iman pada hari akhir, karena seringnya orang bertumbuh kepada akal, maka digiring untuk menerima wahyu, karena ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat, ada yang hadir, ada yang gaib. Yang akhirat, yang gaib pengetahuannya melewati wahyu, karena akal tidak bisa menjangkau. Jumlah ayatnya khamsun wa khamsuna ayatan, 55, ada yang mengatakan 56. Tentang berapa enggak masalah, karena lafadznya sama, cuma penempatan nomor saja.
Dibaca dari awal dengan ta'awud. Karena Allah perintahkan fa idza qara'atal Qur'an wasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu sudah siap untuk membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Diawali dari awal ada basmalah, pemisah satu surah habis, pindah ke surah baru. Lafadznya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah bahasa dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Makna tafsir setiap diri ketika berucap Bismillahirrahmanirrahim artinya saya memulai kegiatanku memohon pertolongan Allah untuk mendapatkan keberkahannya. Allah Zat yang Maha Rahman, rahmatnya luas sebagai modal. Allah Ar-Rahim, rahmatnya terus sebagai balasan khusus. Rahmat di akhirat hanya untuk mukmin saja. Maka Allah bil mu'minina rahimah, kepada mukmin Allah itu sayang. Sehingga orang kafir gak mendapatkan rahmat Allah di akhirat karena mereka di neraka, yang ada malaun dilaknat. Sementara di dunia itu satu untuk royoan, di akhirat 100 rahmat Allah berikan sempurna. Allah memanggil ya ayyuhal muttassir, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud adalah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berselimut karena ketakutan, karena beratnya beban. Ada di Gua Hira, akhirnya Jibril turun. Setelah suruh baca tidak bisa, digulat, lalu berulang sampai 3 kali, lalu dibacakan dengan Iqra 5 ayat pertama. Ulang dengan menggigil, ada apa saya? Kemudian dengan izin Allah, kemudian dengan sebab penenangan yang Bu Khadijah menenangkannya, Allah memberikan ketenangan, lalu diajak sowan kepada Warokoh, keluarga Bu Khadijah yang ahli Injil, curhat. Lalu dikomentari, tidak saya singkat, ternyata Nabi telah tiba, engkau orangnya. Yang datang kepada kamu itu Namus, yaitu Jibril. Dua sekira masamu diutus, rame-ramenya orang memerangi kamu pasti saya bela. Apakah mereka hendak mengusir saya? Ya jelas, nggak ada orang membawa semisal yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Itu ada di bulan Ramadan, malam Qadar, yang beberapa waktu berikutnya, hitungan hari, lalu turun menyusul surah ini, ya ayyuhal muttassir. Yaitu ketika datang lagi ke Gua Hira, minta pada Allah tentang kejelasan, tentang keberadaannya, diutus. Lalu ketemu dengan Jibril duduk di atas kursi yang menggelantung tanpa sangkutan antara langit dan bumi. Beliau pulang dengan ketakutan lagi. Nah, ketika di rumah ketakutan diselimuti, disitulah turun ayat ini, dipanggil dengan ya ayyuhal muttassir. Untuk berikutnya mendapatkan tugas-tugas yang dijelaskan pada kelanjutan ayat. Wasluhu, dan lafadz muttassir, udghimatit taknya diidghamkan, dimasukkan fiddal, pada dal.
Ikut wazan tafa'ala, tadassaro, ya tadassaru, tadassurun, mutadassaron, mutadassirun, mutadas. Nah, taknya itu masuk kepada dal menjadi mutdas. Semula mutadas, mutadassir menjadi mutdassir. Ada idgham, pemasukan tak di dalam dal. Artinya mutalaffif, yaitu orang yang berselimut bi siabi, dengan pakaiannya, inda nuzulil wahyi, ketika turun wahyu alaihi, padanya. Dipanggil untuk apa? Kum, bangun. Fa'anzir, maka sampaikan peringatan. Artinya khawif, sampaikan berita yang menakutkan. Dentenono ahla Makkah, penduduk Mekah, annaro, akan adanya neraka. Dunia akan habis, diganti bumi yang lain, langit yang lain, dibangkitkan, roh dikembalikan, dikumpulkan di padang mahsyar, nanti akan dihisab. Bila masuk surga harus lewat neraka dulu. Maka siapkan kamu sukses melintas neraka. Bagaimana dijelaskan? Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakal insanu wa anna lahu az-zikra. Jahannam didatangkan. Akhirnya orang yang semula menolak, mendustakan, ketika dibangunkan ternyata betul-betul di depannya, akhirnya mereka menjadi sadar. Oh, ternyata betul. Tapi sadar di kala itu sudah tidak ada gunanya. Orang Quraisy, nanti terjadi peristiwa seperti itu. Saya Nabi, saya Rasul, selama ini kamu mengakui saya jujur, saya tidak pernah bohong. Ini wahyu yang saya sampaikan, terimalah, imanilah. Apabila kamu tidak percaya, bikin ayat-ayat yang semisal. Kamu kan pakar bahasa Arab, bisa dijelaskan dengan makna seperti itu, sehingga mereka nanti sadar. In lam yu'minu, apabila mereka tidak mengimani akan adanya neraka, adanya surga, manusia dibangkitkan mendapatkan balasan. Itu isi perintah, sampaikan peringatan, yaitu peringatan untuk hal seperti itu. Wa rabbaka, dan kepada Allah Rabbmu, fakabbir, maka agungkanlah. Punya mana azim, agungkanlah. An isyrakil musyrikin, dari perlakuan syiriknya orang-orang musyrik. Orang yang menganggap Allah itu di dalam mengatur alam raya itu berserikat, mestinya dikerjakan sendiri, tapi mereka mengatakan Allah itu punya mitra, sehingga mereka menganggap ada Tuhan lain bersama Allah. Allah Tuhan yang disembah, Tuhan lain itu yang membuat syariat, akhirnya Tuhannya double. Nah, itu harus dibersihkan, tidak boleh seperti itu. Yang disembah Allah, caranya pakai Allah, karena Allah lahul khalqu wal amru, milik Allah, hak mencipta, milik Allah, hak mengatur. Makanya nyembah Allah pakai cara Allah. Nyembah Allah pakai cara ngarang nggak boleh, itu bid'ah. Dengan tradisi nenek moyang nggak boleh. Titip-titip orang mati nggak boleh. Makanya kita butuh mengenal macam-macam kesyirikan untuk dibersihkan. Ada berapa macam syirik besar? Ada 4. Pertama, syirkudzon, mengandalkan akal dengan sistem menduga. Segala sesuatu diserahkan dengan akal. Bila kata akal benar dibenarkan, bila kata akal nggak masuk akal ditolak. Sementara akal itu hanya menduga. Ini syiriknya para filosofis, ahli filsafat. Sehingga alam kubur dianggap nggak ada, surga neraka nggak ada, dianggap nggak ada. Itu hanya dugaan saja. Dan itu diperjuangkan, menuhankan akalnya.
Itu hanya berdasarkan dugaan dzon, tidak ada bukti. Makanya ngati-ngati anak-anak kita sekolahkan kemana agama dengan sistem ilmu filsafat hancur. Yang kedua, syirkul mahabbah, mencintai dunia sepadan cintanya dengan Allah. Dipanggil khayalah sholah, sibuk dengan dunia, mencintai dunia sepadan, itu termasuk syirik. Allah itu kekal, dunia itu sementara. Kenapa kamu samakan? Bahkan kamu lebih mengutamakan yang sementara daripada yang kekal. Kemudian yang ketiga, syirkut doa, yaitu berdoa kepada Allah lewat perantara. Di masyarakat banyak yang dijadikan perantara, yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu para penyapaat, pengantar hajat kami di depan Allah. Titip. Caranya gimana? Yang mati dikirimi hadiah. Hadiah sedekah, hadiah bacaan Quran, hadiah khataman, sehari khatam, pahala untuk si mayit, atau membaca Fatihah dulu, pahala untuk mayit. Setiap kali berdoa mereka mengatakan lahumul Fatihah, itu kan kirim pahala dulu. Ketika mayit orang soleh itu dikirim pahala, mereka mengatakan sampaikan hajat kami kepada Allah, karena mereka punya prinsip haula syufa'una indallah, mereka penyapaat, penyampai hajat kami depan Allah. Itu syirik. Itu terlalu banyak terjadi, apalagi mau masuk Ramadan. Tahlil akbar naik kuburan, bacaan Quran naik kuburan, acara megengan sedekah untuk memetri caos dahar leluhur sing wis mati ben kersa paring idi pangestu, bersirak-sirak kesyirikan itu. Termasuk juga syirik orang mengatakan karena Allah dan karena ayam. Duh, jereke mambengi di jurak maling. Karena Allah dan karena ayam. Allah selamatkan saya, ayame rawame, aku metu malinge melayu. Jadi Allah disamakan dengan ayam, syirik. Termasuk gelang-gelang, kalung-kalung sebagai jimat sama. Disutrainya kepada dukun untuk menjaga. Kalau laki-laki boleh pakai gelang, itu gelang jam. Atau gelang tanda orang yang umroh, nanti benjo hilang, lah hilang kena digulai. Itu sementara saja. Untuk perempuan boleh pakai ali-ali, kalung, gelang untuk perhiasan. Laki-laki pol, sut, perak hanya untuk cincin. Makanya laki-laki nggak boleh pakai gelang, kecuali gelang apa? Gelang jam. Untuk hiasan laki-laki hiasannya bukan gelang. Wirid gimana? Di gelang nih. Wirid itu pakai jari. Wiridnya pakai jari. Hiasan penduduk neraka itu gelangnya itu dari besi. Maka tidak diizinkan. Dan syirik itu masih banyak sekali. Maka itu fakabir itu adalah agung adalah dengan dibuang kesyirikan. Makanya perilaku orang musyrik tinggalkan. Lalu syirik yang keempat adalah syirkut ta'ah, mentaati makhluk di dalam kemaksiatan. Di masyarakat terlalu banyak. Datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Contohnya itu. Walaupun salah ditaati. Apalagi mereka promosi, ikuti kami saya tanggung dosamu. Saya iso teleponan dengan Allah. Mungkar mangkar iki koncoku. Bila kamu nggak kenal saya di dunia, kamu nanti akan kenal saya di alam kubur. Kenapa? Aku koncone mungkar nangkir. Milu aku beres. Ini banyak promosi seperti itu di masyarakat. Itu dajjal. Ternyata salah kok ditaati. Itu termasuk syirkut ta'ah. Itu banyak sekali di masyarakat. Pecah gesang derek Mbah Yai. Surga nunut neraka katut. Bahkan mereka katanya bisa memadamkan neraka. Aku lek dibong, air mataku bercucuran, mata kena
neraka kena tetesan air mata, kok nerakanya dingin. Nah, senada dengan itu dajjal yang jumlahnya banyak. Buang semuanya itu. Maka dakwah sejak dari pertama itu harus ditegakkan tauhid terang-terangan, tidak boleh tauhid disembunyikan, harus terang-terangan. Ini Nabi dapat wahyu pertama kali dakwah langsung pemberantasan kesyirikan. Ini kan pertama kali dakwah kan, langsung pemberantasan kesyirikan. Jadi akidah itu harus dakwah pertama kali itu akidah. Diutus menjadi rasul berdakwah akidah dulu. Warokaba fakabir, warobbaka fakabir. Itu dibersihkan dari kesyirikan. Wasiyabaka fatahir, dan bajumu sucikan. Anin najasati, dari najis. Au qasir, atau pendekkan bajumu supaya tidak nyapu tanah. Khilafah jaril Arabi, karena menyelisihi, menyeretnya orang Arab siyabom, baju mereka, khuyala, karena sombong. Warubama asobatan najasatun, yang kadang menimpa kepada baju najasatun, najis. Untuk laki-laki itu tidak boleh bajunya nyeret, ada kesombongan. Masuk masa kaki wilayah neraka. Masuk wilayah kaki sombong, sombongnya gitu menyebabkan nggak masuk surga. Makanya itu diangkat sehingga nanti bersih. Adapun untuk perempuan boleh, namanya duyul. Kenapa duyul? Ekornya baju bagian bawah sudah nempel ke tanah tuh masih ada sisa satu jengkal misalnya melaku untuk nyeret. Untuk perempuan memang diizinkan. Kenapa? Memang untuk nutup aurat. Gimana kalau nanti kena najis? Tanah bersih kering yang dilewati setelah kena najis, kainnya gesekkan tanah kering bersih, itu sudah bersih. Cara membersihkannya sudah alami. Nah, kono kena mlaku rene bermeter-meter tanahnya kering bersih, sudah kegesek-gesek gitu resik. Itu hukum khusus buat perempuan masalah baju. Untuk laki-laki harus diangkat. Pertama, masuk wilayah masa kaki itu neraka, kesombongan menyebabkan nggak masuk surga, maka angkatlah untuk menyelisihi dari tradisi orang Arab yang nyeret bajunya karena kesombongan. Jadi sombong nggak boleh, nggak sombong saja nggak boleh, apalagi sombong lebih tidak boleh. Dan itu tidak di dalam sholat saja, di luar sholat juga baju aja nyeret-nyeret. Makanya jangan sampai sholat itu celononnya dilingkin. Orang sholat itu bukan ngungsi dari kebanjiran, dilingkin ke sana kan kebanjiran, gimana? Itu kurang praktis, kurang sopan. Kita sowan kepada Allah supaya yang paling rapi. Warrujaza fahjur, fasarahu menafsirkan arti arrujaza Nabi SAW bil awsan, dengan patung-patung. Makanya fahjur, hijrailah, tinggalkanlah, yaitu dum ala hujrihi, teruslah kamu, dama ya dumu, terus dum, untuk menghajar, meninggalkannya. Berarti dakwah dari awal itu sudah pengokohan tauhid dan pembebasan dari syirik, itu terus awal dan berikutnya. Ada warobaka fakabir, ada warujasah fajur, berarti berangkat dengan tauhid, ketauhidan jaga terus. Jadi keberhalaan itu harus musnah, sehingga malah menampi habis. Ja'al haqu wa zahaqa al batil, yang hak tiba, yang batil nyingkir. Wa qatilu fi sabilillah hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Berperanglah kamu di jalan sehingga tidak ada fitnah, punya mana syirik, sehingga yang ada itu agama Allah, yaitu tauhid. Makanya berangkat dengan bertauhid, terus diperjuangkan sampai tauhid dominan, syirik nyingkir habis. Fajur maknanya dum ala hujrihi, langgenglah kamu untuk meninggalkan kesyirikan. Wala tamnun tastakthir, dan kamu jangan memberi anugerah di mana kamu meminta yang lebih banyak.
Birrafi tastaksiru itu halun, kamu jangan memberi di mana keadaanmu untuk mencari yang lebih banyak. Ngawai titik golek ijol sing luwih akeh. Ai maknanya la tu'ti syai'an, kamu jangan memberikan sesuatu litat luba untuk kamu cari aktsara minhu yang lebih banyak darinya. Wa hadza, dan ini khasun khusus bi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu, karena beliau makmurun diperintahkan bi ajmalil akhlaki, dengan paling indahnya akhlak, wa asrafil adab, dan paling mulianya adab. Makna wala tamnun tastaksir ini luas. Termasuk makna wasiyabaka fatohir itu juga luas. Makna wasiyabaka fatohir di atas, bajumu sijikan, itu makna pertama dari najis. Yang kedua, cara berbajumu suci dari cara berbajunya orang musyrik, berarti jangan madan-madani, itu makna kedua. Makna yang ketiga, perilakumu supaya yang baik. Siap itu memiliki makna fi'l, perbuatan. Makna yang keempat adalah bagusin niatmu yang ikhlas. Makna yang kelima, perbagusi akhlakmu, perilakumu. Itu juga masuk pada wilayah mana wasiyabaka fatohir. Adapun walan tamnun tastaksir, kamu jangan memberi dengan tujuan untuk mencari lebih banyak. Ketika berada di depan Allah, jangan rumangsa wis akeh ngibadah sehingga rumangsa cukup, nggak boleh. Bolehkah orang rumangsa ngibadahku wis akeh sehingga merasa cukup? Bolehkah? Nggak boleh. Kita itu serba kurang. Inna hadakum la yudkhil amal jannah, satu di antara kamu amalnya nggak ada yang bisa menjamin masuk surga. Kurang terus. Gimana? Kalau kecil masalahnya, bila Allah tidak memberi rahmat, fadil, ampunan, orang itu tidak akan cukup. Kenapa? Kamu sudah merasa banyak amalmu, pada itu belum. Atau mungkin mengundat-undat, ya Allah saya sudah banyak berdoa, kenapa engkau nggak mengabulkan, memang doaku kurang. Nah itu juga nggak boleh seperti itu. Itu juga masuk pada wilayah wala tamnun tastaksir. Rumangsa wis akeh ngibadah, rumangsa sudah akeh donga. Mosok donga sakmono iki apakah kurang ora dikabul-kabulne sehingga mengundat kepada Allah, ndak boleh. Atau kepada makhluk, bukankah kamu saya beri begini begitu, mosok ngono ora gelem? Ini mengundat-undat juga enggak boleh kepada makhluk. Bahkan petunjuk Nabi SAW itu pemberian beliau lebih banyak daripada apa yang beliau terima. Bila ada orang itu bertamu pada Nabi membawa sesuatu, ketika pulang diganti yang lebih banyak. Ada orang datang pada Nabi membawa sesuatu, ketika pulang diganti yang lebih banyak, sehingga tidak memberi dikit minta imbalan, enggak, tapi diberi sedikit malah memberi lebih banyak. Itu akhlak mulia begitu. Makanya sistem becian jelas tidak oleh. Napa? Dhisik becek, gowopo, sok ganti golek tarian. Lek sing digawa wong becek saiki padha muring-muring. Dhisik beras 5 kilo, saiki 5 kilo, duite dhisik 50.000 sekarang pangke 50.000. 50 tahun dhisik kena dikutu apa, 50 tahun saiki kena tinggi itu apa. Nah, kadang muring-muring. Kadang duite ewonan kertas ketok kewandel kono mek 10.000 dikira 100.000. Kadang embere di sini resek bareng. Sementara ketika makan-makan ngentek-ngenteki, makanya tuan rumah itu membuat sihir, wani mangan pas becian mulih masur-masur, nggak podo elek nggih. Sepodo elek. Makanya bila memberi itu tulus, memang betul-betul membantu, bukan memberi untuk mencari imbalan. Minta imbalan untuk kepada Allah. Perbanyak ketaatan. Wali rabbika fasbir, untuk Allah Rabbmu maka sabar.
Al-awamir untuk melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Wan nawahi untuk menjauhi larangan Allah butuh sabar. Sabar yang ikhlas, kemampuan mengendalikan emosi yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Sabar untuk cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwakan ilmu, sabar menghadapi takdir yang terasa kadang sempit. Walaupun juga luas butuh sabar. Sabar menghadapi beratnya dakwah dan beban-beban dakwah. Itu luas, maka dakwah itu butuh punya modal kesabaran. Wa idza nukira fin nakur, maka ketika sangkakala ditiup, nufikha fisur, ditiup sangkakala, wa huwa al-qarnu, tanduk sungu. Ini adalah an-nafkhatu asaniyatu, tiupan yang kedua. Tiupan pertama gonjang-ganjing alam raya sak matine, kecuali yang Allah sisakan tidak mati. Lalu tiupan yang kedua, tiupan berganti, bumi baru, langit baru, roh dikembalikan ke tubuh ketika dikeluarkan dari kubur. Berarti manusia akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar. Dan malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala, sinten namine? Israil. Itu kisah yang terkenal. Dan itu sudah di mulut Yakub. Sudah siap untuk dihembuskan. Bahasa orang itu nyebul, ya wis mipine mlentus. Mau disebul nih. Tinggal nunggu kapan nanti akan berbunyi. Itu sudah siaga malaikat seperti itu, wis diangkep di mulut, tinggal disebul, tinggal ditiup. Maka itu gambarannya seperti orang itu mau rombongan pergi, kendaraan sudah tiba, sopir sudah di tempat sopiran, mesin sudah berbunyi, tinggal memasukkan persneleng, dilepas pelan-pelan, tancap gas, tinggal reng. Ini kira-kira sing dinteni santai-santai atau malah harus segera? Wis karek budal, malah budal sarapan ngoten kira-kira. Karek budal dadak pamit tapi blonjo. Kenapa enggak siap ket mang-mang? Oh, itu tinggal berangkat ke masjid, apalagi mengatakan sik tenono tak gletak sithik 5 menit ngono nggih. Tidak bisa. Ini memberitahu kepada kita sudah siap ditiup sangkakala. Makanya kita harus siap mati sewaktu-waktu, diperbanyak zikir. Kenapa? Karek budali. Makanya kita nggak terbawa lalai. Termasuk malam hari ini, katanya malam 1 Januari nggih. Banyak orang yang menyiapkan pesta nggih. Alhamdulillah hudan, muka-muka terus tambah terus. Nanti biar mereka lebih semangat, dipaksa di rumah saja. Kenapa? Hura-hura itu melalaikan. Hura-hura itu melalaikan, apalagi minum khamr, apalagi zina. Mungkin peraturan dari perintah tahun baru kali ini hanya tidak boleh untuk apa? Ledosan kembang api. Mosok sing nek Sumatera kena musibah kene pesta. Jadi enggak cukup, walaupun itu ada manfaatnya tapi itu tidak cukup. Terus ada nasihat yang mendalam. Apa nasihat mendalam? Sangkakala sudah ditiup, sudah masuk mulut tinggal ditiup. Ini harus segera persiapan. Gimana kok santai-santai? Nggak ada kesempatan pesta, yang ada adalah siap berangkat. Makanya persiapan kita seperti persiapan orang yang lomba. Sudah ambil tumpuan kuda-kuda, tinggal nunggu suara pistol, dor. Begitu dor gimana? Wur, melayu. Mestinya manusia punya kesiapan seperti itu, sehingga tidak santai-santai. Makanya siagalah, zikirlah selalu, berdiri, duduk maupun berbaring. Kenapa? Kiamat segera terjadi. Dan kita tidak tahu mati kita pas nyapo. Karena ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian.
Wadzalika maka itulah waktu nakri, waktu peniupan sangkakala, yaumadzin dikala itu, lafaz yaumadzin badal. Wadzalika maka itu apa? Itu yaumadzin, itu hari itu. Badalun mimma qablahu, lafaz yaumadzin badal untuk sebelumnya yaitu fadzalika. Yang itu sebagai mubtada. Wa yubna li idhofati dan dibangun untuk diidhofahkan ila ghairi mutamakinin kepada sesuatu yang tidak memungkinkan kecuali itu harus beridhofah. Sebab kalau dibaca satu-satu yaumun dan idzin tidak ada. Jika dibaca yaumadzin dibaca sebagai dzaraf itu sebagai badal dari fadzalika. Fadzalika apa? Itu hari itu adalah yaumun asr, yaumun asir itu sebagai khabar mubtada. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Wal amil dan yang menjadi amil fi idza pada lafaz idza. Wadzalika yauma idzin yaumun asir. Menunjukkan dzaraf di situ. Ma dalat al jumlatu apa yang menunjukkan kepadanya kalimat itu sendiri yaitu istada al amru. Hari itu perkaranya sangat berat. Ala kafir kepada orang kafir, ghairu yasir tidak ada yang mengalami kemudahan fihi di hari itu. Jadi gonjang-ganjing hari kiamat itu dahsyat. Ya Allah jelaskan pada awal surah Al-Hajj. Allah memanggil dengan ya ayuhan nas. Ittaqullah inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hei manusia, takwalah kamu kepada Allah. Kenapa? Gonjang-ganjing hari kiamat itu perkaranya sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hari itu kamu lihat perempuan hamil langsung gugur, menyusui langsung ia tinggalkan anaknya. Orang tidak mengkonsumsi miras mabuk kabeh. Kenapa? Dahsyatnya. Istada al-amr perkara itu dahsyat sekali. Orang kafir nggak ada yang mengalami kemudahan. Fihi dilalatun di situ penunjukan ala atas annahu sesungguhnya yasirun alal mu'minin mudah untuk orang yang beriman. Fi usri di dalam beratnya orang kafir. Jadi yang berat itu orang kafir. Ala kafirin yang berat itu orang kafir. Pada mukmin itu tidak berat. Kenapa? Mereka dijaga dari kegoncangan hari kiamat. Untuk mukmin itu mereka nanti akan diselamatkan. Semoga kita termasuk yang diselamatkannya. Selesai 10 ayat pertama surah Al-Muddatsir. Materi di tafsir jalan telah kita baca. Sekarang terjemah global. Wahai orang yang berselimut, bangun, sampaikan peringatan dakwah, kamu tegakkan tauhid. Allah saja yang diibadai, buang sesembahan batil. Allah Rabbmu agungkan, jangan sampai ada kesyirikan. Bajumu bersihkan dari najis, berbajumu jangan seperti berbajunya orang kafir yang sombong. Bajumu punya mana niatmu bersihkan, bajumu punya makna perilakumu taatkan, bajumu punya makna akhlakmu perbagusi. Itu makna wasiyabaka itu luas. Termasuk kamu sholat harus kamu jamin bajumu suci. Dan kepada patung hijrailah, artinya kamu menegakkan dakwah tauhid bersifat terus. Dan kamu jangan memberi dengan berharap lebih banyak. Kamu di depan Allah jangan mengatakan saya sudah banyak berdoa kok nggak kabul, apa dongaku kurang, nggak boleh. Di depan makhluk juga demikian. Berilah lebih banyak daripada yang kamu terima. Itu termasuk akhlak yang mulia. Dan untuk memenuhi panggilan Allah, sabarlah. Ingatlah kondisi beratnya hari kiamat ketika sangkakala ditiup. Itulah hari yang sangat berat, yang orang kafir tidak mendapatkan kondisi mudah sama sekali. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman
Ada 5 nomor rangkuman, mau dicatat silahkan. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran berikut. 1. Tema global dari surah Al-Muddatsir. Tema global dari surah Al-Muddatsir yaitu pengokohan dakwah di atas tauhid, pengokohan dakwah di atas tauhid untuk menggapai sukses akhirat. Ini tema globalnya. Apa tema global surah Al-Muddatsir? Yaitu pengokohan dakwah di atas fondasi tauhid untuk menggapai sukses akhirat. Semisal kita ditanya, "Uyah apa rasane?" Asin. Kula rasane legi. Tema global surah Muddatsir apa? Mau dijawab asin. Tapi pengokohan dakwah di atas tauhid untuk menggapai sukses akhirat. Ini memberitahu kepada kita dakwah yang dibawa itu harus memiliki fondasi tauhid. Karena ada orang itu dakwah menuju kepada organisasi, orang dakwah menuju kepada partai, orang dakwah menuju kepada kepentingan, orang dakwah mengikuti kemauan pesan promotornya. Dakwah untuk mengumpulkan harta, dakwah untuk menyesatkan umat. Ini banyak. Makanya dakwah yang hak adalah di atas ketauhidan. Yaitu program ke depan adalah untuk menyembah Allah, memakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah supaya di akhirat itu sukses, karena paling beruntungnya manusia adalah ahli tauhid. Sebagaimana pesan Nabi SAW, as'adun nasi bisafati yaumul qiyamah man qala la ilaha khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah tulus, sehingga hanya Allah saja yang diibadahi, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang hendak digapai. Nggak boleh nyembah Allah dengan ngarang tradisi nenek moyang, harapannya kepada wong mati. Kenapa? Sebagai penyampai, itu syirik, nggak boleh. Lalu apa itu sukses akhirat? Aman neraka, masuk surga. Ini tema global surah Al-Muddatsir, yaitu pengokohan dakwah di atas fondasi tauhid untuk menggapai sukses akhirat. Nomor 2, surah Iqra sebagai pengangkatan kenabian. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sebagai apa? Pengangkatan kenabian. Muhammad ibnu Abdillah akhirnya menjadi nabi, itulah Nabiullah Muhammad SAW. Yang semula namanya biasa Muhammad bin Abdullah, dengan Iqra menjadi seorang nabi. Dan Al-Muddatsir sebagai pengangkatan kerasulan. Dengan Al-Muddatsir yaitu pengangkatan untuk menjadi rasul. Surah Al-Alaq pertama di bidang kenabian, surah Al-Muddatsir pertama di bidang kerasulan. Masing-masing masuk pada kategori pertama, cuma di tempat yang beda. Al-Alaq pertama di bidang kenabian, Al-Muddatsir pertama di bidang kerasulan. Bedanya nabi dengan rasul niku napa? Kalau nabi cirinya 1, manusia. 2, terbaik. 3, laki-laki. Manusia terbaik laki-laki. 4, dipilih oleh Allah. 5, dituruni wahyu. 6, menjaga risalah yang ada.
Kalau Rasul yang tadi sudah ditambah satu lagi, yaitu untuk dakwah secara global. Jadi Nabi itu spesial menjaga syariat yang ada. Kalau Rasul mengembangkan dakwah, ada nasih, ada mansuh, dan macam-macam. Makanya al ulama itu warasatul anbiya atau warasatul rusul. Al ulama warasatul anbiya, bukan warasatul rusul. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Kalau gitu ulama itu menjaga agama. Agama yang ada, pelajari, manhajnya benar, fondasinya kuat, amalannya sunnah, ojo ditambah, ojo dikurangi. Berikutnya, bacakan pada orang lain tanpa ditambah, tanpa dikurangi, apa adanya saja. Karena Nabi itu menjaga, ulama itu menjaga. Makanya ulama itu pewarisnya Nabi, punya tugas menjaga. Tetapi nomor 2, surah Al-Alaq, yaitu Iqra, pengangkatan dari manusia menjadi Nabi. Kalau surah Al-Mudaththir, pengangkatan setelah manusia jadi Nabi, sekarang dinaikkan menjadi Rasul. Perbedaan Nabi Rasul telah kita sampaikan. Nomor 3, dakwah di atas fondasi tauhid. Dakwah di atas fondasi tauhid harus tegak dan jelas sejak dari awal. Dakwah di atas tauhid harus tegak dan jelas sejak dari awal dan untuk selamanya. Dakwah di atas tauhid harus tegak dan jelas sejak dari awal dan untuk selamanya. Jadi ketika kita itu sudah konangan sebagai muslim ahli tauhid, itu tidak boleh untuk ditutupi. Makanya kalau kita itu duwe tangga diundang nopo acara syirik nopo contohnya, duren, ibu-ibu diminta untuk rewang acara kesyirikan, itu jangan ditutup-tutupi. Diundang kenduren, tanya saja, napa acarane kenduren? Kenduren ku napa? Memetri ku napa? Caos dahar. Sinten si caos wong mati? Nyapa? Disuwuni idi pangestu, disuwuni dungane. Loh, wong mati kok disuwuni ya ora oleh. Meniki syirik. Kah aku tak undang. Itu supaya dijelaskan sejak dari awal. Ojo grundel teko alasane aku nek kono memperbanyak zikir, ya ndak boleh. Ndak boleh itu. Itu harus tegak dan jelas sejak dari awal dijelaskan. Dan itu untuk dijaga selama-lamanya. Dijaga selama-lamanya. Itu ciri khas dakwah tauhid seperti itu. Tetapi nomor 3, dakwah di atas tauhid harus tegak dan jelas sejak dari awal dan untuk selama-lamanya. Itu menjauhi yang namanya perpatungan. Di masyarakat banyak acara perpatungan. Acara kesyirikan. Kesyirikan badhe mantu nopo? Pitung dino, weton. Wong-wonge dep-depan pora. Dipisah dalan gede apa ora? Anak manggulan, gua cok bakal, kembar mayang, banyak kan? Dadung jarit, kalau wayah gambilan sing jenenge tingkepan. Kelahiran brokowan 5 dina sepasaran, 35 selapanan, 35 ping 3 telonan, ping 7 pitonan, setahunan dan macam-macam. Acara kematian, selamatan nganti 7 dina nih 40 1 C, sewune setahun pisan. Itu berbagai macam acara kesyirikan itu banyak di masyarakat. Makanya itu harus tauhid sejak awal tegak dan jelas dan untuk selamanya. Yang nomor 4, pembekalan jiwa dai, pembekalan jiwa dai. Dai yang berdakwah ini butuh pembekalan jiwa dai.
Yang A di hadapan Allah, jiwa dai di hadapan Allah. Itu yang A, yaitu bertauhid, semangat berjuang, ditopang dengan sholat, doa, sabar, dan bersih dari dosa besar maupun kecil. Ini pembekalan orang yang berdakwah, pembekalan setiap muslim. Masing-masing dari kita tuh dai, mengajak diri, mengajak keluarga, mengajak umat itu lebih luas sesuai dengan kemampuan. Minimal mengajak diri sendiri, kedua mengajak keluarga. Itu mesti jadi dai masing-masing kita. Kita butuh pembekalan. Pembekalan kita di hadapan Allah, satu harus bertauhid. Makanya rata-rata jamaah yang keliling mampir dari masjid ke masjid dengan ciri khas sesasi keluar berapa hari, itu pembekalannya kayaknya belum ada. Tauhidnya mana? Sunnahnya mana? Bukunya apa? Makanya itu harus ada bekal tauhid dulu. Yang kedua, semangat berjuang, nggak boleh loyo. Ditopang dengan titik dua, sholat. Sholatnya harus bagus. Dua, doa. Tiga, sabar. Ini modal utama ini, sholat, doa, sabar. Bersih dari dosa besar maupun kecil. Bersih dari dosa besar maupun kecil. Ini bekal untuk orang Islam di depan Allah. Yang kedua, di depan makhluk. Bekal dai, bekal orang Islam yang harus berdakwah di depan makhluk, yaitu tidak ujub. Yaitu tidak ujub, menggali dan menggali potensi untuk berkarya dan menggali potensi untuk berkarya agar bisa memberi maslahat luas. Ini pembekalan yang kedua. Pembekalan seorang dai yang kedua di hadapan makhluk, yaitu tidak boleh ujub dan harus mengganti potensi agar bisa berkarya yang memberi maslahat luas. Jadi masing-masing dari kita tidak boleh punya sifat ujub. Napa ujub nih? Rumangsa ibadahe wis akeh. Rumangsa aku luwih apik timbang liyane. Itu ujub, enggak boleh itu. Bolehkah kita rumangsa luwih akeh, luwih cukup? Enggak boleh. Tanpa orang ngerti kok sudah cukup dari mana? Itu ujub, itu enggak boleh. Makanya itu merasa kurang sehingga nanti akan ini menggali potensi untuk bisa berkarya agar bisa memberi maslahat lebih luas. Ini bekal kedua untuk lingkungan di depan makhluk. Lalu bekal yang ketiga untuk era masa depan. Bekal seorang dai untuk masa depan, yaitu menggapai standar sukses. Menggapai standar sukses. Ini bekal ketiga seorang dai, setiap muslim itu dai untuk era masa depan. Apa? Menggapai standar sukses. Napa standar sukses masa depan? Sugih, berpangkat niku nggih. Umure dawa ora mati-mati niku nggih. Bukan. Apa sukses masa depan? Aman neraka, masuk surga, itu sukses masa depan. Sebagaimana di Al-Imran 185. Surat apa? Al-Imran 185 yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama
tuwaffani su'ajul yaumal qiyamah faman azzuhzika 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap diri pasti mati dan nanti akan diberesi balasannya. Maka siapa yang diamankan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, nah itu baru standar sukses. Sementara dunia itu hanya menipu saja, artinya itu tidak kekal. Itu tadi tentang standar sukses. Itu tadi poin yang keempat, pembekalan jiwa dai di depan Allah seperti apa, di depan makhluk seperti apa, untuk era masa depan seperti apa, telah kita sampaikan rangkuman. Demikian yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Itu ada tanggapan? Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.